Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kema FEB, selamat datang di podcast FEB. Oke, di sini saya Mas Sokoni Kusyairi selaku host podcast FEB kali ini bersama dengan saya Pak Muhammad Faiz Andeas Fawas SEMA. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas FEB, prodinya Ekser, Pak. Betul. Oke, pertama-tama saya nanya kabar dulu nih, Pak. Kira-kira kabarnya gimana, Pak? Alhamdulillah baik, Mas Ahmad. Terima kasih, Mas Ahmad. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, khair. Baik. Masih dilancarkan puasanya sampai saat ini, Pak. Alhamdulillah. Oke, ini kita dikasih tema tuh Ramadan, Pak. Oke. Yang kita tahu Ramadan itu kan puasa sama taraweh. Nah, kira-kira menurut Bapak taraweh itu apa sih, Pak? Terus keutamaan sholat tarawih itu apa aja nih, Pak? Mungkin kema-kema yang belum tahu bisa jadi tahu, yang tahu bisa ingat kembali gitu, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Mas Ahmad dan teman-teman semua, ibadah Ramadan ya atau bulan Ramadan ini adalah ya bulan yang suci dan agung ya, dan ditunggu-tunggu oleh semua umat Muslim ya di dunia gitu ya. Berkaitan dengan ibadah saum dan taraweh gitu ya. Ini kan sebagai sebuah ya ibadah yang khusus ya diwajibkan ketika bulan Ramadan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya jelas bahwa ibadah ini adalah ibadah yang spesial yang ketika di bulan lain itu tidak diwajibkan secara khusus, tapi di bulan ini diwajibkan, dan Allah ya memberikan keleluasaan ya, memberikan privilege ya kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Termasuk juga sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu sebagai bagian ya dari qiyamul lail ya, mendirikan sholat ya di malam ketika biasanya itu ya hanya sholat tarawih, hanya sholat tahajud misalkan, hanya sholat witir. Tapi pada Ramadan itu dianjurkan ya untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih yang hanya ada di Ramadan. Dan ini adalah sebuah privilege sebenarnya, Mas Ahmad dan teman-teman semua, bahwa ya dengan semua privilege tersebut ya harusnya ya setiap muslim memanfaatkan sesuai dengan kadar kemampuan mereka mampunya. Ya, mampunya itu adalah jika saum wajib ya selama kita sehat ya, selama kita mampu ya, meskipun lagi belajar, lagi bekerja dan sebagainya, itu harus melaksanakan. Dan ketika taraweh, ketika dikasih waktu, ketika luang waktunya, ketika ada waktunya, ketika lagi sehat, seenggaknya dilaksanakan. Ya, itu sebagai anjuran, karena belum tentu di Ramadan selanjutnya kita masih ada umur. Tarawih pun kayak kita nggak harus berjamaah ya, Pak ya. Kalau misalkan kita pulang kampus lewat isya ataupun ketika di masjid kita sudah lewat tarawih sendiri pun nggak apa-apa ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya sholat tarawih sendiri kan bagian dari, kalau di luar Ramadan kan bagian dari qiyamul lail ya, bagian dari sholat malam ya. Nah, tentu ya ada perbedaan keutamaan ya ketika misalkan kita melaksanakan ya ibadah tarawih itu secara munfarid ya atau berjamaah di masjid misalkan. Nah, beda keutamaannya itu adalah kurang lebih yang artinya ya makna dari Nabi SAW itu ya, barang siapa yang sholat tarawih ya di belakang imam ya, maka dia akan mendapatkan keutamaan sholat malam semalam suntuk ya. Artinya ada keutamaan-keutamaan yang terlewat ketika ibadah sholat tarawihnya itu tidak berjamaah dan tidak di belakang imam dan tidak tuntas ya. Ini juga sebuah sebuah dalil ya, Mas Ahmad dan kawan-kawan, ketika saya itu sholat tarawih ya, jika kita memutuskan untuk sholat tarawih di belakang imam ya,
dan imamnya misal 11 atau 23 ya, maka kita harus selesai tuntaskan sampai imamnya selesai juga. Ya. Jika Anda meyakini 11 itu yang sunnah atau 11 itu yang diriwayatkan, maka cari masjid atau cari jamaah yang 11. Supaya dapat keutamaan sholat malam ya, berdiri sepanjang malam suntuk. Namun kan ada ya Mas Ahmad dan kawan-kawan, beberapa orang yang terbatas karena mungkin aktivitasnya sibuk, mungkin juga di jalan macet dan sebagainya. Nah, ketika ada pada keadaan tersebut gitu ya, tetap laksanakan aja sholat malam, karena keutamaan dari sholat sunnah ini kan ketika di bulan Ramadan ini punya bermacam-macam atau berkali lipat ya ganjarannya, pahalanya. Nah, tarawih sendiri kan ibadahnya spesial ya Mas Ahmad, hanya ada di bulan Ramadan, ya kan? Nah, ketika tidak bisa memenuhi potensi utama ya berjamaah gitu ya, seyogianya melaksanakan mungkin secara munfarid atau misalkan sama teman kosan ya, bisa. sama teman kerja misalkan yang mungkin juga nggak dapet ya di masjid, mungkin bisa berjamaah dan siapa tahu wallahu alam ya dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Masya Allah. Kayak gitu mungkin Mas Ahmad. Masya Allah, melihat nih Pak Faiz, fenomena saat ini nih anak muda banyak yang jarang sholat tarawih. Kira-kira ada nggak advice yang Bapak berikan kepada anak muda di sekitar FEB ataupun di yang lainnya? Ya, jadi sebenarnya kita juga harus paham, mungkin ada beberapa keadaan ya teman-teman dan juga Mas Ahmad, bahwa ada keadaan di mana ada beberapa aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan, dan aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan ini pada siang hari atau mendekati sore, mendekati maghrib itu cukup melelahkan, sehingga malamnya mungkin capek, ya nggak sempat dan sebagainya. Kita harus acknowledge itu ada. Tapi ya meskipun dengan keadaan yang terbatas tersebut ya, Islam juga memberi kemudahan ya. Kemudahan-kemudahan tersebut diantaranya adalah silahkan kita ya sholat tarawih, sholat malam mungkin tidak 8, mungkin tidak 20 ya. Tapi silahkan sesuai laksanakan dengan kemampuan diri ya. Tentu maksimalnya adalah di masjid berjamaah ya, mengikuti imam, misalkan imamnya 8, imamnya 10 atau imamnya 20, itu menyesuaikan. Namun baik lagi tadi, kalau misalkan memang ada kebaikan-kebaikan di siang, sore, atau maghrib yang mungkin membuat kita lebih capek, lebih lelah, dan itu membuat malam kita mungkin jadi lebih banyak waktu istirahatnya, spare waktu berapa menit untuk seenggaknya sholat ya, sholat 2 rakaatnya, sholat genapnya dan sholat ganjilnya ditutup dengan witirnya. Itu disempatkan ya minimal 2 rakaat ya ditutup dengan 1 witir. Itu jadi mungkin bisa jadi exit plan kalau misalkan capek banget nih ya, capek banget, sibuk banget, hektik banget. Pulang malam organisasi. Nah, apalagi kalau organisasi, misalkan organisasinya bergerak di bidang kebaikan, rohis misalkan, ya kan? Nah, atau misalkan memang ada agenda bagi-bagi buka, takjil, ya kan, memberi makan orang yang membutuhkan. Kayak gitu mungkin, Mas Ahmad. Masya Allah, banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan teman-teman mahasiswa di bulan Ramadan. Apapun kita keadaannya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan jika kita awali dengan niat. Betul. Oke, Pak Faiz, kita beralih ke topik bukber nih Pak. Ada nggak sih keutamaan kita tuh kalau kita tuh bukanya bareng-bareng atau buka bersama Pak? Nah, ya buka bersama sendiri itu kebiasaan yang baik ya sebenarnya. Kebiasaan yang baik menyambung tali ukhuwah ya. Kalau yang keluarga menyambung tali silaturahim ya. Lalu juga ya Nabi SAW itu dulu pernah ditanya ya, yang kurang lebih maknanya adalah, ya Rasulullah, kenapa kami ketika makan itu gak kenyang? Ya Rasulullah jawab, ya karena kalian makan sendiri-sendiri ya. Jadi yang kurang lebih makna hadisnya ya secara translate ya artinya demikian, bahwa sebenarnya ya
makan bersama-sama dengan saudara kita, ya, dengan teman, dengan saudara, itu punya keutamaan. Apalagi kalau misalkan memang ya mengikuti hadis yang lain ya, kurang lebih maknanya adalah salah satu ibadah yang dicintai Allah dan Rasulnya adalah memberi makan orang lain ya, traktir misalkan gitu ya. Nah itu mungkin banget kan pas lagi buka bersama. Namun kadangkala buka bersama itu luput beberapa aktivitas ya. Aktivitas sholat maghribnya luput, kadang ya oke lah mungkin sholat maghrib berjamaah di masjid awal waktu mungkin agak terlewat karena mungkin terbatas tempat. Tapi kadang ada yang sampai buka nih ya, melaksanakan iftar ya, sahum, tapi nggak sholat maghrib. Nah itu ketinggalan, kelewatan. Ya yang naudzubillah misalkan disatuin sama isya ya tanpa uzur syar'i itu kan haram ya. Nah itu jadi perkara-perkara yang mungkin rambu-rambu yang harus kita canangkan, karena jangan sampai kita melaksanakan yang sunnah ya, yang dianjurkan tapi mengabaikan yang wajib. Itu jangan sampai, Mas. Itu dihindari lah ya, seperti itu. Berarti bukber bersama itu kita nggak cuma hanya keberkahan di kita saja, cuma ke orang lain juga gitu. Iya, betul. Lebih utama lagi untuk bukber ini, Pak. Betul. Oke, kira-kira nih terkait bukber kan banyak Gen Z ataupun ya yang lainnya. Kira-kira kita tuh bukber harus mirip circle nggak sih, Pak? Karena kan biasanya nih saya kan bantu-bantu di Masjid Manbogolum juga. Terkadang saya ngajak mahasiswa alasannya, aduh nggak ada temen nih gitu. Iya. Kira-kira harus nggak sih Pak kita bukber itu milih teman atau milih circle, Pak? Iya, sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dipungkiri itu dalam artian kita akan milih dengan siapa kita berinteraksi gitu ya. Untuk menengahinya sebenarnya ya teman-teman dan Mas Ahmad, sebenarnya adalah keutamaan dari bukber sendiri gitu kita harus ambil. Artinya kita nggak bisa memungkiri bahwa mungkin dalam bukber itu kan agenda yang dominan itu ngobrol sebenarnya. Ya kan, ngobrol itu salah satu agenda ngobrolnya itu dengan orang yang kita udah nyaman. Nah itu nggak bisa kepungkiri. Namun jika dalam ada kesempatan kita buka bersama dengan orang baru dan kemungkinan kita bisa kenal orang baru, kenapa enggak? Gitu kan? Karena kan hakikatnya ya meskipun kita punya teman, tapi kan hakikatnya adalah bagaimana hubungan antar muslim. Dan ini kalau misalkan gitu ya, semakin banyak muslim yang kita jadikan teman, mungkin bisa ketemu teman baru, mungkin bisa ada peluang tali ukhuwah baru ya kan, relasi baru, apalagi Anda ya mahasiswa ya, kita Bapak Ibu dosen ya, teman-teman tendik, bisa berbagai macam hal kebaikan yang timbul dari sana, kolaborasi, kerjasama, ngobrol ya, kebaikan yang timbul dari sejauh mana. Tidak hanya seintens apa kan, kalau intens ya kita sama orang yang kenal, tapi sejauh mana, seluas apa, mungkin itu jadi pengaruh juga. Allahu a'lam, kayak gitu mungkin. Jadi kita juga bisa nggak cuma kenal FEB aja, fakultas lain juga bisa, sharing juga kita bisa kan. Tuh. Sama-sama ya tukar cerita lah. Ya antar lembaga kemahasiswaan misalkan, ya kan lagi ada isu apa nih dan sebagainya, gitu mungkin. So, jadi dari percakapan itu iseng-iseng kolaborasi, betul. Oke Pak, lanjut lagi, kan kita udah bahas terkait bukber tadi. Nah ini masih di bagian bukber. Nih sekarang kan ada TikTok, Pak. Nah lagi tren nih setelah bukber tuh joget-joget, Pak. Tuh pandangan Bapak terkait orang-orang yang bukber tapi joget-joget tuh gimana, Pak? Ya, ini kan fenomena yang baru ya. Artinya mungkin baru 2-3 tahun ke belakang ya, apalagi dengan viralnya TikTok. Sekarang balik lagi kayak tadi kita bahas, ada kemanfaatan yang diraih dari bukber, memperpanjang ukhuwah, memperluas ukhuwah, memperpanjang tali silaturahim ya, saling bertukar kebaikan, saling bertukar doa ya, memberi makan, saling mengucapkan salam dan sebagainya. Tapi ada juga hal-hal di luar itu yang kita mungkin bingung, termasuk bikin video joget-joget misalkan. Pertanyaannya adalah, ya, apa manfaat Anda membuat video, teman-teman mahasiswa? Ya,
Jadi kegiatan buka bersama ya itu punya manfaat. Ya, dan ketika manfaat ini tertutupi oleh hal-hal yang kita nggak bicara ngejudge lah ya, kita nggak ngejudge itu salah misalkan. Tapi hal itu alangkah lebih baiknya dipakai buat ngobrol misalkan, atau saling tukar kabar, atau misal ngantri sholat ya kan, dan sebagainya, itu mungkin akan jauh lebih bermanfaat. Kita nggak tahu, misalkan kita anggaplah itu bukan perbuatan yang salah atau benar, tapi kan bermanfaat apa enggak. Sekarang kalau misalkan itu dianggap bermanfaat, mensyiarkan agama, misalkan bikin TikTok tapi TikToknya kebaikan Ya, agar memperpanjang silaturahim, ya, menguatkan tali ukhuwah, saling bertukar salam, bertukar kabar, itu mungkin ya gak jadi masalah ketika didokumentasikan jadi video. Ya, dan itu ada jelas manfaatnya. Ya, Rasulullah SAW kan memerintahkan hal tersebut gitu kan. Namun ketika jadi agenda yang manfaatnya kurang atau nggak ada, ya itu kan sayang aja waktunya gitu. Ya, jadi kita tuh boleh menggunakan media sosial, cuma kita lakukan dengan yang bermanfaat. Ya, peruntukannya. Yang biasa mungkin kita joget-joget, kita ganti dengan ya sharing-sharing ilmu, ataupun konten joget-joget kita ganti kayak nanya-nanya ke Kema masalah bukber atau masalah apa namanya rintangan nanya kabar, ya, nanya struggle kuliah dan sebagainya. Kuliah sambil puasa tuh gimana rintangannya. Betul. Kan masing-masing orang tuh beda-beda. Betul. Oke, Pak, ini mungkin terkait puasa lagi, Pak. Kira-kira pandangan Bapak nih kan terkait pemuda-pemuda ataupun Kema FEB dan apa semuanya. Kan kita semua ini masih muda, fisik kita masih kuat, kita masih sehat, tapi mereka tuh masih ada yang mokel, istilah anak muda tuh mokel atau buka diem-diem. Pak, kira-kira apa nih insight atau apa namanya pencerahan yang bisa Bapak berikan kepada pemuda-pemuda ini, Pak? Ya, ini agak disayangkan sebenarnya Mas Ahmad dan teman-teman Kema FEB. Sebenarnya yang jadi problem adalah ya bukan buka puasa ya. Jadi membatalkan puasa di tengah kegiatan saumnya masih berjalan. Nah, itu jelas sebuah hal yang dosa gitu ya. Dan sebenarnya secara fikih ada berbagai macam bentuk pengganti sebenarnya secara fikih ya. Namun secara lebih dalam, lebih filosofis adalah ya ada keterangan yang menerangkan yang kurang lebih maknanya adalah ya satu saum yang kita batalkan secara sengaja di bulan Ramadan ya, meskipun itu diganti dengan kita berpuasa 30 hari penuh atau setahun penuh pun itu nggak akan menutupi saum yang sengaja ditinggalkan dengan membatalkan sengaja gitu. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan buat anda ya mahasiswa ya yang membatalkan puasa secara diam-diam ya ataupun secara terang-terangan di kantin misalkan ya. Supaya lihat, Pak. Saya berbaik sangka itu wah ini mungkin non muslim atau mungkin sedang safar mungkin kan safarnya, tapi kalau dari Cijantung ke Pondok Labu nggak safar itu ya kan musafir, atau dari Bekasi dari Sawangan ke Pondok Labu nggak safar itu. Nah tapi kan ini fenomena yang disayangkan, maksudnya selagi Anda muda ya kan, selagi Anda punya kontrol terhadap diri, punya tenaga gitu ya, kesehatan dan mati itu nggak nunggu muda teman-teman ya. Wafat itu tidak menunggu muda, sehingga sangat disayangkan ketika Anda punya kesempatan, ketika kita ini kan buat saya juga sebagai seorang yang berbicara, peringatan buat diri sendiri itu ketika masih muda, ketika masih mampu ya, bahkan ketika masih sehat mungkin ya, itu sangat disayangkan ketika misalkan ya meninggalkan secara sengaja. Ya, seperti itu mungkin. Begitu teman-teman, mungkin kebiasaan buruk seperti ini bisa ditinggalkan. Karena saya pernah melihat hadis nih, potongan hadis Bukhari, Pak. Intinya tuh puasa ini pahalanya ini Allah yang atur. Jadi sia-sia teman-teman kalau misalkan teman-teman meninggalkan puasa ini, karena puasa Ramadan ini adalah puasa spesial yang diberikan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Tuh, jadi manfaatkan, kalian punya fisik yang sehat, kalian punya
masih muda, masih banyak amal kebaikan yang bisa kalian lakukan, jangan nunggu datangnya kematian, karena kematian itu kita tidak bisa menebak kapan datangnya. Betul. Oke, selanjutnya mungkin tips nih untuk para mahasiswa-mahasiswi UPN Veteran Jakarta agar tetap semangat taraweh ataupun tetap semangat beraktivitas di bulan Ramadan, khususnya kuliah nih Pak. Iya, sebenarnya buat orang yang memang udah terbiasa sebenarnya, Mas Ahmad dan kawan-kawan KMA FEB, buat orang yang terbiasa sebenarnya menjalankan aktivitas ya dengan membatasi makan membatasi apa yang dia konsumsi mungkin akan terbiasa aja. Cuman kan ada beberapa kondisi atau beberapa orang yang mungkin masih harus beradaptasi, terutama mungkin yang biasa di luar kota Jakarta, atau misalkan biasanya kegiatan rutinnya itu di backup sama makan dan minum. Itu mungkin perlu pembiasaan. Yang paling penting adalah Ramadan ini mengajarkan kita time management. Nah, time management ini adalah bagaimana kita nge-manage atau bagaimana kita mengelola waktu yang kita punya. Waktu kita di Ramadan seolah jadi lebih sempit. Kerasa nggak? Artinya dalam artian sesuatu yang kita kerjakan itu jauh lebih harus di-manage dengan baik. Ya, ada waktu kita makan dan berbuka, kita nggak bisa pakai semuanya untuk selalu mata kita nyala gitu ya. Ada waktu kita untuk ibadah, termasuk jangan sia-siakan tuh istirahat. Ya, waktu kita untuk istirahat itu kan jangan sampai disia-siakan. Artinya bisa jadi ketidaksiapan atau rasa berat itu datang dari time management yang masih perlu diperbaiki. Waktunya dia istirahat, main game, jadi pusreng. berantakan ya Pak ya? Betul. Malah yang jadi kambing hitamnya adalah saumnya. Yang jadi kambing hitamnya adalah sahurnya, kan berapa hari yang lalu inget tuh yang viral tuh ya. Kalau sahur tuh katanya mengganggu jam tidur katanya ya. Padahal bisa jadi aktivitas dia, time manajemennya dia itu mungkin masih perlu diperbaiki. Artinya Ramadan ini mengajarkan kita pengelolaan waktu yang lebih baik. Pengelolaan waktu untuk istirahat, untuk makan, untuk beraktivitas, untuk melakukan hal-hal yang perlu saja. Banyak hal yang mungkin kita lakuin, nggak perlu, mengeluarkan tenaga, bahkan tidak bermanfaat, tapi kita lakuin, misalkan gibah, ngobrol, yang kita bisa lakuin ibadah lain. Atau misalkan kita main game. Saya main game, saya main permainan di internet dan sebagainya, tapi saya tahu kapan harus istirahat, kapan harus berhenti. Nah, itu tinggal time manajemennya aja, Mas Ahmad dan kawan-kawan. Gitu mungkin. Ya, paling kalau misalnya kita melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, itu hanya mengurangi pahala puasa kita. Ya, secara agama mengurangi pahala, secara aktivitas mengurangi tenaga. Nggak ada outputnya, nggak ada manfaatnya. Ya, jadi nggak ada luaran jelasnya gitu ya. Jadi tapi capek gitu kan, ngapain? Sayang banget gitu. Ya, jadi untuk skema mahasiswa seluruh UPN Veteran Jakarta, jangan jadikan puasa ataupun Ramadan ini untuk kalian lemas atau apapun itu. Tetap semangat, karena segala apapun yang kita lakukan, kegiatan positif itu pahalanya Allah lipat gandakan. Insyaallah. Oke, mungkin sudah habis pertanyaan Pak. Sekian dari saya sebagai host, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.